Halo teman-teman, berjumpa lagi di Masul Official channel. Oke bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi bereaction. Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya bre ya. Dan pada kesempatan kali ini bre, kita akan kembali lagi untuk melanjutkan mereaction animasi dari Bang Ray series ya, melanjutkan Clover Room part 9-nya. Oke bre, seperti biasa sebelum nonton jangan lupa kalian untuk berteori-teori nantinya ya setelah nonton tentang Clover Room episode part 9 ini ya. Dan kalian ingat, kita di sini berteori bareng-bareng, nggak usah saling menyindir teori orang atau mungkin pendapat orang. Biarin aja mereka berpendapat. Kalau memang kalian nggak suka atau nggak sependapat, oke diam aja gitu ya. Nanti intinya keputusan terakhir adalah di tangan tim BRDK tentunya. Tapi kita nggak masalah berteori. Siapa tahu dari teori-teori kita di situ ada nyantol yang memang sama dengan pendapat BRDK. Silahkan kita berbebas berteori di sini, tapi ingat nggak boleh saling menyindir ya bre ya. Nanti akan saya bacakan setelah besoknya gitu ya. Oke bre ya, langsung aja kita melanjutkan Clover Room part 9-nya. Langsung aja kita ke channel Bang Ray series. Let's go. Di dunia YouTuber yang penuh misteri, menuntut kekuatan dan keberanian sejati. Dari nol dia berjuang meniti jalan, tak kenal lelah demi menggapai kejayaan. Doa dan ikhtiar menjadi senjatanya. Nah bre, sekarang kita udah berada di channel Bang Ray series. Seperti biasa sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe channel Bang Ray seriesnya, dan juga Masul Official bre ya. Semoga channel ini di tahun ini bisa tembus 100.000 subscriber pertama kalinya, amin. Dan langsung aja bre, kita play opening dulu bre. Oke bre ya, jelas Jalan buntung nih. gelap tanpa cahaya, langkahku retak tapi tak menyerah. Dunia bilang aku takkan bisa, tapi api ini terus membara. Bayangan masa lalu menghantui, luka Iya. jadi saksi perjuangan ini. Tak ada jalan untuk kembali, ini takdir yang kupilih. Kemarin pembahasan yang Dias berkhianat, santai aja bre. Dias itu punya tujuan khusus kok. Berteriak melawan dunia yang menjerat. I will break the limit. Takkan mundur walau terluka, hancurkan semua batas yang Dio Sony. ada. Rise up, no fear inside. Aku terlahir untuk menang, kalahkan dunia. Ku takkan tumbang. Oke Bang Ray. Bergerak lebih jauh. Coba saja kalau lo bisa, Raka. Padahal anaknya Raptor dia bre ya. Aura iblis. Dinosaurus. Namanya bapaknya aja Raptor ya. Aura merah roh penjaga tipe purba. Oke, kira nih. Lihat, Raka. Coba saja. Oke, mari kita lihat bre. Aduh, ini ya si Dio dibawa ke Clover Room ya, ruangan itu bre, bangunan itu. Nah, gimana pertarungannya bre? Wih, gila. Speednya bre tinggi banget. Waduh, mampu gak sih Raka ini bre? Perbedaan kecepatannya tinggi banget bre. Cepet banget bre. Aduh, babak belur. Ayo Raka, maju Raka. Aduh, kecepatannya emang beda bre. Aduh, nggak ada kesempatan si Raka bre. Emang beda bre. Oke. Nggak ada kesempatan bre. Gawat ini bre, posisinya kalau kayak gini bre. Raka bisa terancam bre keselamatannya. Ayo Raka, kamu bisa Raka. Ketawa lagi dia. Bagaimana, Raka? Dari kecil, lo memang tertindas. Dan bukan cuma itu, lo selalu dikucilkan oleh orang-orang, Raka. Diam lu sialan. Apa lo tahu
Itu kenapa? Itu karena lu selalu berbeda jalan. Lu selalu merasa bahwa diri lu itu adalah seorang pahlawan. Oke. Sudah gua bilang, diam dan bertarunglah. Ayo pembalasan. Waduh, kok gelap? Oh, pindah scene ke Dio, bre. Aduh, gawat si Dio nih. Wih, nggak apa-apa, bre. Kebal banget memang tubuhnya ini. Gua tahu, semua serangan itu tidak ada apa-apanya, Dio. Tapi, coba lihat sekeliling elu, Dio. Ada apa, Dio? Kenapa lu terlihat takut? Apa lu mengingat sesuatu di tempat ini, ha? Apa lu tidak penasaran, ha? Apa lu tidak ingin bernostalgia? Nostalgia. Clover. Aduh gemetar dia, bre. Sialan, kenapa harus tempat ini? Kenapa, Dio? Kenapa tubuh lu gemetar, ha? Apa lu takut dengan tempat ini, Dio? Ini trauma. Sialan lu, Jack. Gua tidak takut dengan tempat ini. Bener, ayo Buat semangat. apa? Gua takut dengan sebuah ruangan, hah? Apa lu yakin, Dio? Gua tahu tragedi itu membekas dalam otak lu. Biar gua pertebal rasa trauma lu itu, Dio. Oh gitu. Aduh, tujuannya nyerang mental Dio ya, bre ya. Biar lemah gitu. Ini sangat menguntungkan buat gua. Karena lu tidak berdaya, Dio. Walaupun lu berkata tidak, tapi berbeda dengan hati lu. Hati lu tidak bisa berbohong kalau lu menyimpan banyak trauma, Dio. Oke. Sialan Nggak lu, bisa Jack. gerak dia, bre. Sekarang, lu lihat ini, Dio. Mual dia langsung, bre. Ya wajar, bre. Orang trauma Lihat. kayak gitu memang. Sudah Dia gua sampai mual bilang, gitu. lu masih menyimpan trauma, Dio. Gua tidak tahu seberapa kejamnya si Antonio sehingga membuat kalian seperti ini. Dio yang sangat kuat dan tidak kenal takut, sekarang jadi seperti ini. Menyimpan banyak sekali trauma di dalam hati Oke. dan juga pikirannya. Ya wajar, bre. Berarti sekejam apa Antonio itu ya? Kejam banget berarti orang yang bernama Antonio itu, bre. Gelap lagi, bre. Clover Room 3 tahun yang lalu. Oh, flashback, bre, flashback. Oh, jadi mungkin di sini kita diperlihatkan oleh Antonio, bre ya. Antonio itu seperti apa mungkin ya? Ya kita udah pernah lihat sih, cuma mungkin ruang manajer Clover Room. Memang orang kalau terlalu banyak sama Bagaimana? penelitian. Apa sudah ada orang yang cocok untuk eksperimen Clover ini? Sudah, Pak. Dia Roland. anak yang baru lulus dan bekerja di Supervisor pemerintahan. Clover Room. Oh, anak itu ya? Hah, dia akan menjadi kelopak 3 kalau begitu. Cepat, bawa masuk anak itu. Biar gua lihat dulu. Oke. Roland. Clover. Diikat gitu aja, bre. Apa yang kalian lakukan, ah? Kenapa mata gua harus ditutup seperti ini? Berarti Antonio ini sadis banget ya, bre ya. Psikope mungkin ya. Sejenis ilmuwan yang memang menghalalkan segala cara lah, bre. Wow. Dia mau apain? Nama lu, kalau tidak salah Dio kan? Lu berasal dari sentral. Iya, benar.
Itu nama gua. Kenapa memangnya? Kenapa lu bisa masuk ke dalam pemerintahan, Dio? Apa motivasi lu? Gua hanya ingin memberikan kontribusi saja. Dan pihak pemerintah membutuhkan orang di bagian keamanan. Gitu. Makanya Berarti sama gua masuk ke pemerintahan situ. dijual ya ini bre ya. Sampai segitunya ya. Memang Menarik juga alasan lu. sadis juga Tapi, pemerintahan kayak gitu Apa bre. sebelumnya lu pernah mendengar kelompok Dominion? Gua sempat mendengar, tapi gua tidak punya banyak informasi mengenai kelompok itu. Kalau tidak salah, itu adalah kelompok mafia. Berarti lu belum pernah mendengar kelompok Zamrud. Apa itu? Biar gua kasih tahu. Ada beberapa unit pemerintahan yang bekerja sama dengan salah satu kelompok Dominion, Oke. yaitu kelompok Zamrud. Hah? Tidak mungkin. Tidak mungkin pihak pemerintah mendukung kelompok mafia. Buktinya lu, Dio. Lu adalah bukti kalau pemerintahan bekerja sama dan bahkan menuruti semua perintah gua. Nah itu kan. Sialan. Siapa lu sebenarnya? Apa yang lu lakukan? Apa jangan-jangan gua dijebak oleh pemerintahan? Gua hanya manusia biasa yang mengejar keabadian. Dan lu, Dio, akan menjadi jalan untuk misi gua ini. Sialan. Cepat, lepaskan gua. Pada saat gua berbicara, kalau dia ini bukan manusia biasa. Oke. Siapa orang ini? Tenang dulu, Dio. Gua tidak akan membuat lu kenapa-napa. Percayalah dengan gua. Lu akan mendapatkan kekuatan abadi. Sialan. Tidak ada kekuatan seperti itu di dunia ini. Benar, masuk akal. Lu tidak tahu apa-apa, Dio. Tapi setelah lu merasakan dan menuruti perintah gua, lu akan tahu bagaimana rasanya menjadi abadi. Dia berbahaya. Lepaskan gua. Tenang saja, Dio. Gua pria baik. Tidak mungkin mencelakakan elu. Aduh. Jadi lebih baik Dingin lu banget ya diam ternyata Antonio, dan bre. turuti perintah gua. Ya maklum Siapa lu ilmuwan-ilmuwan gitu sebenarnya, ya. hah? Apa lu ingin melihat gua, Dio? Diperlihatkan ya. Z Zamrud. Auranya, bre. Apakah ini aura iblis, bre? Wow, wow, wow. Ada apa, Dio? Siapa lu sebenarnya, sialan? Apa yang akan lu lakukan, ah? Bukankah Kayak lu ingin aura-aura melihat mirip gua? si Juna Kekuatan ya sama mengerikan si apa Prince. itu? Apa Tapi jangan-jangan? merah. Ini misteri lagi nih, bre. Misteri lagi nih, bre. Kenapa lu bertingkah aneh, Dio? Tenanglah. Berhenti. Lu jangan mendekat. Apa lu tidak ingin memiliki kekuatan seperti ini, ha? Ah, lepaskan gua. Biarkan gua pergi, lu sialan. Lihatlah ini, Dio. Cepat pergi dari hadapan gua. Kita lihat, bre. Wush, serem banget, bre. Iya, bre, mirip-mirip yang ada sama si Juna dan Prince ya. Apa cuma perasaan gua aja ya? Kekuatan apa itu? Dengan melihatnya saja, tenggorokan gua sakit sekali. Siapa lu sebenarnya, sialan? Kuat banget berarti si Antonio ini, bre. Gak akan mudah bagi Ray dan kawan-kawan nih. Kita dikasih lihat cuplikannya aja kayak gini, bre. Ngeri banget pastinya. Waduh, Dio aja sampai ketakutan gitu loh. Biarkan gua pergi dari sini. Wah, Nah, disuntik. apa yang lu lakukan? Oh gitu. Kelopak ketiga sudah siap. Berarti memang dijual sama pemerintah ini ya si Dio, bre ya. Jadi korbannya pemerintah yang korup ya. Oke.
3 bulan berlalu. Oke. Memang kuatnya luar biasa kayaknya Antonio ini, bre. Gak gaming-gaming dia ini. Gak lihat tadi sekilas kayak iblis-iblis mirip si siluman, mirip si Juna dan si Prince ya, mirip-mirip gitu. Tapi nggak tahu apakah sama jenisnya atau mungkin dengan berbeda cerita gitu ya. Saya nggak tahu ya, bre ya. Seremnya. Sampai segitunya, bre, si Juna aja sampai ketakutan loh. Kuatnya kayak apa? Proyek Clover sudah hampir selesai. Jadi, sudah hampir sempurna kah eksperimennya? Sebenarnya masih banyak hal yang harus dilakukan. Oke. Dan sekarang kita menuju ke Clover Dome untuk melihat tes kekebalan tubuh dan juga aura spektrum. Wah, kalau tidak salah, proses itu diuji langsung oleh Pak Antonio. Oke. Memang maniak banget sama penelitian ya. Ini Clover Dome sebelum melusuh ya, bre ya. Combat training. Bagaimana Pak Antonio? Apa sudah sesuai dengan tujuan kita? Sepertinya ada kegagalan dalam prosesnya. Kenapa Kegagalan. memangnya? Setelah dihajar bertubi-tubi dan diberikan banyak tekanan, tapi aura spektrumnya tidak muncul. Oh gitu. Sadis sekali. Tatapan mata dia kosong. Dia seperti sudah melalui berbagai macam rasa sakit. Aduh. Sebenarnya, sesadis apa siksaan yang dilakukan Pak Antonio? Berarti Wah, gitu sampai ya, gak bre tega ya. melihatnya. Gua bakal coba lagi kalau begitu. Waduh. Kita lihat akan sejauh mana aura spektrumnya tertahan. Ya pantes aja dia trauma, bre. Kayak gitu uji cobanya. Jadi kayak di siksa gitu ya, bre ya. Sakit sekali. Hentikan. Cepat selesaikan. Waduh. Udah habis, bre ya. Nah, bre, itulah tadi ya kita mereaction animasi dari Bang Reza series Clover 49-nya. Jadi di sini jelas, bre ya, gimana orang nggak trauma, uji cobanya aja kayak gitu ya, biar keluar kekuatannya diuji sakit-sakitan sampai kayak gitu. Jadi ya pantas sampai si Dio ini trauma, bre. Dan memang kaliannya ini Antonio ini orangnya bilang apa ya, bisa dibilang pembunuh berdarah dingin gitu ya. Psikope iya, haus penelitian iya, haus kekuatan juga iya. Di sisi lain, bre ya, kita tadi di awal scene diperlihatkan pertarungan si Raka dan si Rex yang memang kayaknya berat sebelah dan diunggul Rex. Dan kita nggak tahu nanti gimana kedepannya pertarungan sama si Raka ini, bre ya. Dan setelah itu masuk ke Clover Dome dan di situ si Jack mengintimidasi si Dio dengan masa lalu Dio ya, diperlihatkan tempatnya dulu pernah dijadikan uji coba lab itu ya, penelitian dari si Antonio. Dan memang kita di sini diperlihatkan oleh sosok Antonio yang memang kayak gitu orangnya. Dan tadi, bre, itu entah itu apa ya yang ada dalam diri si Antonio ini. Soalnya kita nggak tahu rambutnya keseluruhannya gimana ya, bre ya. Kalau kita lihat rambutnya itu keseluruhannya warnanya hitam. Dan tapi tadi sekilas terlihat seperti aura iblis, mirip si aura siluman seperti milik si Juna dan si Prince ya. Walaupun di situ warnanya merah. Si Prince warnanya putih, si Juna warnanya hitam ya. Dan dia punya merah, tapi mirip-mirip gitu bentuknya. Tapi nggak tahu apakah itu jenis yang sama atau hanya kekuatan ciptaan dari Antonio itu sendiri ya, bre ya. Apakah itu kekuatan asli Antonio atau kekuatan ciptaan dari Antonio? Nah itu dia, bre. Jadi masih bingung. Dan di sini kita diperlihatkan gimana traumanya seorang Dio akibat dari ulah Antonio ya.
dari penelitiannya itu ya wajar bre ya. Oke, seperti biasa jangan lupa nanti kalian berteori. Ingat, kita berteori dengan senang hati, nggak usah saling menggunjing. Kalau kalian nggak suka atau nggak sepakat dengan teori orang, diam aja bre, santai aja, nggak usah ikut campur gitu ya. Jadi langsung aja nanti kita, jangan lupa untuk berteori. Nanti insya Allah kalau waktu senggang sempat umur panjang nggak ada halangan, besoknya saya akan bahas bareng-bareng dengan kalian ya. Oke, cukup sekian dulu kesempatan kali ini. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video-video reaction selanjutnya jika umur panjang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak keren.